Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi pertemuan 11. Namun di e-kampus itu saya belum buat tugas ya, karena ini ada trouble kayaknya di e-kampus itu. Jadi harusnya sekarang pertemuan 12, tapi masuk ke pertemuan 8. Jadi agak materi yang ada di pertemuan 11, ada di pertemuan berapa saya belum tahu, saya belum cek ya. Tapi itu yang saya buka di pertemuan 12 beda. Gitu ya. Jadi saya belum ini nanti tolong Al Ayubi ya, absen online-nya diisi ya untuk dikirim ke akun kampus. Ya, Pak. Hmm. Adik-adik sekalian, saya sebelumnya mohon maaf, harusnya sekarang ini pertemuan offline kita ya. Terus ditambah, memang saya juga sedang kurang sehat, ditambah kendaraan saya itu sedang bermasalah. Jadi saya lagi nunggu kendaraan. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya mobil datang gitu ya, kita bisa kuliah offline lagi ya. Karena mobil yang pertama itu dijual buat keperluan anak-anak gitu ya, membantu, sekedar membantu. Dari sekalian, kita pertemuan kali ini kita membahas tentang dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah Islamiyah. Secara etimologi, dakwah itu adalah asal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil. Nah, misalnya ada kata begini, da'a fulanun ila fulana, telah menyeru atau memanggil atau mengundang si fulan kepada si fulan. Atau addu'a'u ila syafi'i, menyeru atau mendorong pada sesuatu. Ila syai'i gitu ya, bukan oleh syafi'i. Ila syai'i, mendorong pada sesuatu. Atau menyeru, mengajak gitu ya kepada sesuatu. Itu dakwah secara bahasa. Terus dakwah secara definisi adalah mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk atau hidayah, menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari kepada kemungkaran agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu dakwah. Hmm. Perlu dipahami adik-adik sekalian, ya, sebagaimana tadi dari kata dakwah itu sendiri, terus terjemahan dari bahasa maupun terjemahan dari istilah, ya, bahwasanya dakwah itu mengajak orang lain dari tidak baik menjadi baik, dari malas belajar menjadi rajin belajar, dari malas bekerja menjadi rajin bekerja. Pokoknya dari sesuatu yang jelek kepada kebaikan itu disebut dakwah. Dakwah itu bukan cuma tugas ustadz, tugas kiai, dan lain sebagainya ya. Tapi tugas dakwah itu adalah setiap individu punya tugas dakwah. Misalnya seperti misalnya Al Ayubi nih punya sebagai ketua kelas mengajak temannya untuk yang malas belajar atau malas itu di kelompok atau malas mengerjakan tugas diajak, ayo kerjakan tugas supaya nilainya bagus. Nah, itu sama disebut dakwah. Jadi pada intinya dakwah itu mengajak seseorang dari berbuat jelek ya, dari perbuatan jelek menuju kepada perbuatan yang bagus. Gitu ya. Lalu bagaimana Pak? Secara realitanya banyak para dai yang suka ceramah, ya pidato dengan menggunakan bahasa suka menghujat orang lain
suka menghina orang lain, merendahkan orang lain supaya membuat masyarakat benci sama pemerintahnya, itu bukan dakwah. Itu cuma eh, walaupun dia pakai sorban kayak Batman gitu ya bahasanya gitu ya. Kalau dia dakwah mengajak kepada kejelekan itu bukan dakwah ya. Dia itu mengajak kepada kejelekan. Jadi bukan dakwah malah menjerumuskan manusia. Disebutnya ya termasuk eh, istilahnya mengungkapkan ya ceramah aja lah bahasanya gitu ceramah ceramah kejelekan tapinya ya bukan ceramah kebaikan. Makanya pada kalau misalnya dilihat dari dakwah itu ya orang dakwah itu adalah tadi tugasnya mengajak kepada kebaikan. Kalau mengajak kepada kejahatan, menghujat orang lain, jangan diikuti. Walaupun dia itu pakaiannya seperti orang baik, tapi itu sesungguhnya tipuan dunia saja. Terus, nah, perlu diketahui karena dakwah merupakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran, gitu ya. Dakwah tidak selalu berkisar pada permasalahan agama, seperti pengajian, kegiatan yang dianggap sebagai keagamaan lainnya. Paling tidak ada tiga pokok, ada tiga pola dakwah. Yang pertama dakwah kultural. Dakwah kultural ini adalah aktivitas dakwah yang mendekatkan pendekatan Islam kultural, seperti salah satu pendekatan ya yang berusaha meninjau kembali kaitannya doktrinasi yang formal antara Islam dan negara. Dakwah kultural ini merupakan dakwah yang mendekati objek dakwah atau orang yang diajak ya untuk diajak kepada kebaikan dengan memperhatikan aspek sosial budayanya yang berlaku pada masyarakat. Nah, dakwah yang semacam ini pernah dulu disampaikan oleh para mubalik dahulu, yaitu para wali songo, yang mengajak orang lain tadinya dagangnya tidak jujur, menjadi jujur, ya. Ya. Terus mengajak orang lain yang tadinya cuma sekedar menguruskan urusan niaga saja, tidak mau sholat, diajak sholat. Terus orang-orang Nusantara banyak yang suka memperingati 7 bulanan. 7 bulanan cuma sekedar ya itu kan sebenarnya berdoa kalau kita tahu itu ya istilahnya dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Dengan air kembang, kemudian dimandikan dengan menginjak telur itu cuma isyarat-isyarat saja ya. Sebenarnya itu simbol-simbol saja. Ya supaya wangi gitu badannya, ya supaya lahirnya mudah. Nginjak telur itu supaya lahirnya mudah maksudnya. Ya, semudah menginjak telur gitu ya maksudnya. Itu simbol-simbol yang diajarkan orang tua kita dulu. Lalu oleh para wali songo nuju bulanan itu dirubah adatnya. Ya kumpul-kumpul bersama, berdoa bersama bareng-bareng gitu ya. Kalau mudah-mudahan kalau doa berbareng-bareng itu akan cepat diijabah doanya gitu ya. Terus makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak tetangganya makan bersama, ngaji bersama, baca Quran, tahlil, sholawat dan lain sebagainya dan berdoa bersama itu. Tujuannya untuk membahagiakan tuan rumah dan juga memberikan keselamatan buat yang hadir. Nah, itu termasuk daripada dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo mengubah dari tradisi biasa menjadi tradisi Islam, gitu ya. Terus, saudara sekalian, ada dakwah politik. Dakwah politik ini biasanya ya gerakan dakwah yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah ini kebetulan pemerintahnya orang Muslim mengajak, ayo kita mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Biasa negara kita itu semacam itu. Terus Maulidan, Isra Mi'raj. Nah, itu negara kita suka memperingati semacam itu. Itu namanya dakwah dengan berpolitik, dengan politik gitu ya. Jadi menjadikan susunan negara nih begini nih dakwah politik itu ya yang dilakukan oleh pemerintahan itu minimal kita istilahnya dijadikan ideologi negara itu
berpijak kepada nilai-nilai keagamaan atau ajaran Islam. Contohnya seperti di Indonesia, Indonesia sudah tepat sekali. Ya, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, itu merupakan isi dari Al-Quran. Ya, semua isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Piagam Jakarta yang disadur dari Piagam Madinah yang pernah dijalankan oleh Baginda Rasul ketika memimpin Madinah. Terus dirakum dalam Pancasila. Pancasila itu semuanya isinya Quran semua. Cuma dimodifikasi karena di kita itu ada agama yang diakui negara, ada 6 agama. Karena pada saat membuat supaya kita merdeka mendirikan negara Indonesia ini, para pemimpin berkumpul dari tokoh agama, tokoh nasionalis. Nah, tokoh agama itu ada tokoh dari Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada eh, Konghucu, semuanya berkumpul untuk membuat eh, kesepakatan membuat Undang-Undang Dasar Negara, Pancasila Dasar Negara, dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, semuanya isinya itu kebetulan mereka itu adalah orang-orang pinter, ya, ahli bahasanya, ahli agamanya. Akhirnya semuanya hasil pembukaan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 disepakati. Padahal itu semuanya adalah nilai-nilai agama. Itu bukan cuma semua nilai agama Islam saja sebenarnya. Jadi agama yang lain, contoh misalnya saya cerita tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang gampang gitu ya. Semuanya agama itu mempunyai asas ketuhanan. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu semua agama pengen keadilan, pengen juga membangun peradaban. Semua agama, gitu ya. Terus persatuan Indonesia, semuanya agama senang dengan persatuan. Sehingga mereka, orang-orang kita, orang-orang Nusantara rela meninggalkan kerajaannya demi bersatu membangun negara Indonesia. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Orang Indonesia dari dulu senang dengan kebijaksanaan, senang dengan bermusyawarah, selalu bergotong royong. Semuanya agama sepakat. Semua agama mengajarkan itu semuanya. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya agama sepakat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di setiap ajaran agama semuanya sama. Dia menginginkan itu semuanya. Apalagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara jelas, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tuh. Semuanya agama senang apa istilahnya, semuanya agama senang semua negara di dunia ini merdeka, terbebas dari penjajahan karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu bahasa yang sangat luar biasa tingginya. Itu hanya bagi orang-orang yang sudah sadar, paham dengan bahasa itu. Ya. Nah, semua orang-orang beragama itu senang, cinta dengan kemerdekaan, tidak ada penjajahan, cinta bersatu padu, bergotong royong, bekerja sama dalam kebaikan, gitu. Bukan bekerja sama dalam kemungkaran, gitu ya. Itu dakwah politik. Nah, ada lagi dakwah ekonomi. Nah, aktivitas dakwah ini adalah berusaha mengimplementasikan ajaran Islam yang berhubungan dengan proses-proses ekonomi guna untuk meningkatkan kesejahteraan bagi umat Islam. Aja nih bagi adik-adik mahasiswa, ya. Sekarang ini kita adalah, ya, mahasiswa. Hampir semuanya sudah pada bekerja. Tapi nanti kalau kita sudah lulus, sudah punya tabungan, jangan mandek atau jangan stagnan kita hanya sebagai eh, istilahnya cuma sebagai karyawan, tapi berupaya kita menjadi bosnya, gitu. Membuka perusahaan sendiri. Nanti kalau sudah maju kita ajak tetangga kita ajak orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita bekerja sama untuk saling menguntungkan.
Karena dari sekalian kalau kita punya perusahaan, kita bisa mengajak orang lain berbuat baik. Misalnya, kebetulan ini di sini adanya, misalnya Anda seorang tokoh Islam, saya pernah bertemu beberapa kali tuh, sekarang orangnya sudah almarhum, eh, juragan angkot yang angkotnya itu sampai ratusan gitu ya. Ketika beliau itu menerima seorang karyawan supir maksudnya itu kalau yang Islam diperintahkan harus menjalankan syariat agamanya gitu ya harus ya istilahnya harus sholat gitu minimal harus sholat lah gitu nanti keluar ke sana dan juga harus ikut pengajian seminggu sekali gitu ya. Terus kalau dia agamanya Nasrani atau agamanya Hindu, tapi kalau di kita jarang sih yang agamanya Hindu ya. Kalau Buddha ada ya. Kalau di daerah Tangerang ini ya ada Hindu itu di wilayah dekat Cisadane, pinggir Cisadane. Ya. Ya, kalau dia agamanya bukan Islam, dia disuruh menjalankan sesuai dengan syariat agamanya, sesuai dengan aturan agamanya. Ya, kalau misalnya orang Nasrani setiap seminggu sekali harus ke gereja, gitu. Karena apa dia menanamkan itu? Karena kalau orang sudah rajin ibadah, niscaya dia akan tercerahkan dengan nilai-nilai agama. Sehingga dia kalau narik angkot sopan ya sopan santunnya ada jujur misalnya jarak bertempuh dari sini sekian yaitu berapa duit harus dibayar gitu biasanya gitu dan setorannya juga terutama jujur dan itu menguntungkan perusahaan bukan hanya menguntungkan perusahaan juga menguntungkan dirinya sendiri itu kalau kita orang jadi orang hebat ya jadi kita jangan berhenti cuma sebagai karyawan saja tapi kita harus jadi pengusaha. Jadi kalau kita sudah kayak demikian, jangan, ya kebetulan itu tokohnya tokoh Muslim ya. Jadi jangan mentang-mentang kita orang Islam gitu ya. Terus tetangga kita yang beragama lain dengan kita biarkan dia dalam urusan tidak boleh. Di dalam dakwah itu tidak melihat agama, tidak melihat suku bangsa, siapapun yang butuh pertolongan harus dibantu, harus diajak untuk berbuat baik. Itu. Ya tadi seperti contoh tadi yang tadi Bapak sebutkan tuh ya, tokoh seorang tokoh yang disebutkan tadi. Ya dia harus menjalankan agama, nggak usah dipaksakan. Mereka menjalankan agama sesuai dengan ini. Karena dia butuh penghasilan, dia ingin bekerja, silakan, tidak apa-apa. Gitu. Kita ajak saudara kita, tetangga kita, walaupun beda agama, walaupun beda suku. Supaya apa? Supaya rizki kita mengalir kepada manusia ya, kepada saudara-saudara kita, sehingga dia sejahtera hidupnya, tidak kesusahan. Nah, itu dakwah yang semacam itu lebih nyata ketimbang dakwah dengan lisan. Nah, kalau yang dengan lisan namanya dakwah bilisan, kalau dakwah yang dengan ekonomi ini atau dengan kekuasaan itu namanya dakwah bilhal. Ya, dengan perilaku. Makanya akhlaknya harus bagus, kita sebagai tokoh ya, atau sebagai bos juga harus bagus. Disiplin manajemennya juga harus bagus. Jangan semena-mena terhadap karyawan. Kalau bosnya bagus, insya Allah karyawan segan dan akan menghormati. Itu ya biasanya ya. Cuman tetap kita harus waspada. Kadang-kadang orang-orang cuma mengambil enaknya saja. Kadang-kadang ada yang kita baik diambil kesempatan malah ditipu. Ini banyak ya teman-teman saya itu orangnya baik. Siapapun yang minta pertolongan itu ternyata minjam duit misal sekian juta agak dibayar-bayar sampai orangnya meninggal dunia. Tapi dia orangnya memang orang bagus ya. Lalu dilunasi aja sama dia utangnya. Dianggap lunas gitu ya. Ya, karena orangnya sudah meninggal dianggap lunas. Itulah orang hebat lah. Ya begitu ada sekaliannya. Ini saya mengajak kepada ada sekalian semuanya yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani ataupun agama Hindu Buddha atau itu mengajak ayo kita dakwah sama-sama bersinergi untuk membangun peradaban yang bagus sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, kalau kita beragama Nasrani ya menjalankan agama Nasraninya secara bagus. Kalau kita beragama Islam jalankan agama Islam secara bagus. Yang penting kita bermanfaat buat orang banyak, gitu ya. Bermanfaat buat orang banyak. Kalau kita sudah bermanfaat buat orang banyak, kalau jadi bos, saya kira
itu kita akan jadi manfaatnya lebih besar. Karena kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk kerja bersama kita, mengambil keuntungan bersama gitu. Wah, itu pahalanya besar. Namanya termasuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Ini saya harapkan dari mahasiswa dari Untara ini semacam ini ya. Dakwah bukan cuma dengan lisan tapi dengan ekonomi. Syukur-syukur jadi pejabat yang baik gitu ya. Nah, adapun konsep dakwah, ya konsep dakwah itu ada tiga, satu ta'lim, tazkir, dan taswir. Ya. Taklim dulu, taklim itu artinya belajar. Jadi konsep dakwah dengan belajar semacam begini nih, ya kita adik-adik mahasiswa sedang belajar, saya sedang mengajar. Tapi pada prinsipnya, secara hakikatnya, saya dan Anda sama-sama belajar, gitu. Ya, namanya duduk di majelis ilmu. Seorang guru belajar terhadap muridnya, murid belajar kepada gurunya. Gitu semacam begitu. Semacam apa? Ya, karena kita saling mencerdaskan. Kadang-kadang apa yang kita pahami sekarang belum tentu istilahnya kita mengetahui apa yang dipahami mahasiswa. Makanya dosen juga sama belajar melihat mahasiswanya model begini. Oh, ternyata mahasiswa saya ini orang baik bener, suka menolong orang lain. Nah, dosen ngambil pelajaran dari situ. Ingin mencontoh dia saja yang mahasiswa, istilahnya baik menolong terhadap sesamanya. Masa iya yang sudah tua, yang sudah jadi dosen tidak bisa berbuat baik seperti mahasiswanya. Nah begitu, itu pelajaran namanya, saling belajar. Jadi bukan berarti dosen itu sudah baik, bukan saya berbicara macam ini, mari kita sudah baik. Mungkin Anda di kalangan Anda itu lebih baik dan lebih bermanfaat buat orang banyak. Nih contoh nih, kayak siapa ya, si siapa nih yang di kelas ini, eh, apa ketua kelasnya? Stefanus ketua kelas ya? Bukan. Kenapa, Pak? Ketua kelas bukan di sini. Bukan Pak, Yang ketua kelas siapa ya? bukan saya Pak. Iya, iya, ya. Di Raihan Pak. Iya, ini kalau misalnya ada ketua kelas di sini. Nah, selalu memberikan pengumuman. Nah, teman-teman, katanya, istilahnya besok kita perkuliahan. Nah, itu kan istilahnya orang yang sudah mau berkorban buat orang banyak. Terus jangan, kalau kuliah offline ya, kalau kuliah offline dia ngambilkan apa namanya, mempersiapkan kelas, eh, mempersiapkan absen, spidol dan lain sebagainya, itu dikerjakan dengan tulus. Itu contohnya, istilahnya bahwa itulah perbuatan baik yang dilakukan oleh teman kita yang mau berkorban demi istilahnya teman-temannya supaya pinter bersama, supaya rajin kerja bersama. Demikian saya juga merasa terbantu. Anak ini ketua kelas belajar dengan penuh keikhlasan, membantu temannya sehingga perkuliahan jalan dan jadi mudah. Itu pahala yang besar jadi ketua kelas itu. Nah, itu tuh. Nah, dosen belajar dari begitu tuh. Belajar dari sikap-sikap Anda yang baik, mendengarkan materi pelajaran, terus mengerjakan tugas. Saya bangga sekali. Ya, di setiap kelas di sini di Untara ini hampir semuanya mahasiswa mengerjakan tugas dengan baik ya. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, yaitu nanti kita lengkapi, kita sempurnakan. Tapi yang jelasnya mahasiswa Untara ini sudah bagus-bagus dalam menjalankan tugasnya sebagai pelajar gitu ya. Terus ada lagi tazkir. Tazkir itu mengingatkan, tadi mengajak ketua kelas, wahai teman-teman gitu. Ada ya kalau dengan metode zikir silakan, ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu bagi yang bidang agama ya. Kalau yang bagi bidang yang umum seperti Anda ini, hai teman-teman, besok kita ada perkuliahan, masuk secara offline. Nah, memberikan kabar semacam itu, mengajak. Itu saling mengingatkan. Kalau ada teman yang malas, ingatkan. Tazkir itu artinya mengingatkan. Ya, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Misalnya ada teman kita nih, teman kita eh, yang malas kita ajak untuk, ayo rajin, jangan malas. Nah, kan ada teman kita yang minder kadang-kadang karena bayar bayar kuliahnya telat. Tidak usah minder. Terus aja terus berjuang. Ya, mudah-mudahan kalau kita berjuang nanti diberikan jalan keluar. Kita berikan motivasi teman-teman kita, ya. Teman-teman kita yang kadang-kadang bayar kuliah telat karena ekonomi dan lain sebagainya. Jangan jangan di ini, harus diberikan semangat yang luar biasa. Karena
Itulah perjuangan. Perjuangan itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Tapi nanti hasilnya, kalau kita sudah di wisuda, itu terasa nikmatnya. Jadi sarjana di wisuda enaknya luar biasa. Padahal perjuangannya itu sampai berdarah-darah. Artinya berdarah-darah itu, ya kadang-kadang istilahnya demi untuk membayar kuliah, rela untuk tidak jajan gitu ibaratnya. Dia ngirit gitu. Nah itu tuh hebatnya begitu ya. Perjuangan itu terasa manis. Nanti hasilnya kalau kita sudah lulus. Wah, kalau kita udah lulus kerja, terus tiba-tiba di tempat kita kerja itu dinaikin jabatannya, itu terasa nikmat. Baru memetik hasilnya sedikit, sedikit, sedikit. Nah, berproses gitu ya. Ada lagi taswir. Taswir itu dengan menggambar, ya. Istilahnya melukiskan sesuatu pada alam pikiran seseorang, tujuannya untuk membangkitkan pemahaman akan sesuatu melalui penggambaran atau penjelasan. Misalnya begini nih, yang gampang ya, tulisan dan gambaran. Misalnya di kampus kita sudah menerapkan tidak bebas untuk merokok gitu ya. Akhirnya dibuatkan karena kampus ini pengen mahasiswanya semuanya sehat-sehat gitu. Dibuatlah larangan merokok di sekitar area kampus. Ya, ada tempat merokok tapi di tempat-tempat khusus saja. Di area kampus eh, tidak diberikan tempat untuk merokok di dalam area kampus gitu. Makanya dia ada bacaan no smoking. Ada bacaan area smoking. Nah, no smoking dan area smoking itu ajakan melalui gambar supaya orang lain mau menuruti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kampus gitu. Atau di kampung kita di kampus kita juga misalnya karena kita pengen sehat bersama juga menjaga kebersihan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu mengajak kebaikan. Itu sebenarnya dakwah juga ya. Tapi lebih dari itu ya, kita itu dakwah itu ya dalam arti luas itu sebagian dakwah kecil yang sudah saya contohkan ke depannya terus kita kembangkan dakwah itu seperti dakwah dengan taklim kita kembangkan, dakwah dengan tazkir dengan mengingatkan kita kembangkan lagi, taswir juga kita ingatkan lagi ya, tingkatkan lagi. Nah ini ada sekalian hadis ayat dari di Al-Quran tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah oleh kalian manusia ila sabili rabbika kepada jalan Tuhannya, jalan Tuhan engkau bil hikmah dengan hikmah. Hikmah itu dengan bijaksana. Ya, dengan bijaksana artinya dengan bahasa yang lembut, dengan ya sesuai dengan kadar keilmuan orang yang kita hadapi. Misalnya kalau orang itu cuma sekolahnya SD, ya kita sesuaikan kita dakwanya. Misalnya dia rajin sholat, cuman pelit beramal, ya oh, sholatnya udah bagus gitu ya. Cuman jangan sampai dia tersinggung. Tapi kalau Anda bersodako itu lebih hebat lagi. Kita ngajak, nah semacam begitulah. Nah, dengan hikmah tuh dengan melihat kondisi yang ada. Wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik ya. Seperti saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian, ayo rajin kuliah, kerjakan tugas yang bagus supaya dapat nilainya bagus. Nasihat. Kalau kamu sudah lulus nanti, kalian akan menjadi orang hebat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di perusahaan juga dan lain sebagainya. Nah, seperti teman-teman kita lah, kita saling sharing begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila ada permasalahan, ya misalnya orang yang kita hadapi itu agak keras gitu ya. Diajak berbuat baik dia masih bandel. Kita bantah dia dengan bantahan yang baik, yang lebih baik. Gitu ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada orang masih bandel, ayo kita semangat kuliah yang benar. Semangat kuliah yang benar misalnya. Terus tapi dia masih masih dia mengungkapkan argumen yang tidak lah, orang pinter banyak, orang ini banyak ya, tapi kan orang pinter banyak dia juga akan mengalami kematian. Kita kalau yang pinter tidak ada penggantinya,
itu akan sulit. Maka kita lah yang akan jadi penggantinya, gitu. Makanya kita harus pinter seperti mereka. Itu namanya membantah dengan bantahan yang lebih baik. Inna rabbaka huwa alamu biman dola. Sesungguhnya dia Allah lebih mengetahui biman dola terhadap orang yang sesat an sabilih. Siapa itu? Ini siapa, di mute dulu, siapa itu? Siapa ya? Alip. Ini banyak yang tidak buka kamera ya. Berarti nggak masuk nih. Biman dola dari Allah lebih mengetahui terhadap orang yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah sangat mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu gambaran tentang dakwah. Nah, ini dakwah, ayat-ayatnya tadi ya, dan hadisnya tadi di slide tadi tinggal dibaca tambahannya. Ini ada dakwah robbaniyah bersumber dari wahyu dengan Al-Quran, wasatiyah, ya di tengah-tengah atau seimbang, maksudnya melihat kondisi tertentu di ada masyarakat. Kita tadi sesuai dengan masyarakat itu sedang membutuhkan apa. Nah, di situ kita kewajiban untuk berdakwah. Ijabiyah, positif dalam memandang alam manusia, waqi'iyah, realitas, dan memperlakukan individu dan masyarakat. Akhlakiyah, dengan akhlak, ya nilai-nilai kebenaran. Makanya kalau kita menjadi dai, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau kita dakwah agar orang lain itu semangat bekerja agar sukses hidupnya, atau minimal kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya, kita harus jadi orang sukses dulu. Minimal kita punya rumah, punya mobil, punya kendaraan lah, supaya mereka itu bisa mau diajak untuk sukses seperti kita, gitu. Ada lagi amalia yang sifatnya mendunia dengan amal per alamiah, sifatnya mendunia. Ya alamiah aja, mengalir apa adanya. Sumulia artinya utuh, menyeluruh manhajnya. Suriah berpijak kepada prinsip musyawarah, gitu. Jihadiyah semangat. Salafiyah artinya berorientasi pada pemahaman-pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya. Terus juga sesuai dengan Quran ya dan hadis. Faktor-faktor keberhasilan dakwah karena sebab pemahaman yang mendalam. Jadi kalau kita menjadi dai harus pemahaman yang mendalam, tidak dangkal pengetahuannya. Sehingga kalau pengetahuan kita mendalam, kita akan menjadi orang yang apa namanya? Ini siapa yang coret-coret ya? Ah, pemahaman yang mendalam eh, akan istilahnya bijaksana dalam menyampaikan segala sesuatu, keimanan yang kuat, ya, terus kecintaan yang kukuh, iman harus kuat karena banyak cobaan, cintaan harus kukuh, kesadaran yang sempurna, kerja yang kontinu, terus punya kesadaran. Dan ini dakwah dengan media ini digambarkan dalam ayatnya ya. Dakwah dengan media boleh dengan media audio, radio, WhatsApp, TikTok, lain-lain dah semuanya ya. Anda lebih mengetahui juga dengan film, dengan musik, itu bisa dijadikan ajang dakwah dengan nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya kerjakan soal-soal ini sebagai tugas kita pertemuan di 11 ya, supaya kita lebih paham. Karena ini banyak diambil dari sini nanti, UTS, UAS ya. Silakan Oke, dikerjakan, Pak. barangkali cukup ya penjelasannya dari saya karena waktunya tinggal 4 menit lagi. Saya berikan kesempatan untuk bertanya sambil absen saya ya. Saya melihat orang yang tidak hadir. Satu, siapa Nadia tidak masuk. Rapli, Rafael, Ilham masuk nggak? Radit, ya. Radit ada nggak? Radit, Muhammad, apa ini? Halid. Nah, terus Muhammad Fatir. Muhammad Halid nggak ada ya? Saya hadir, Pak. Iya. Oh iya. Ya gitu ya. Nanti semuanya nih harusnya semacam ini. Jangan dibuka tutup kameranya pada saat direkam kan kelihatan semuanya. Ya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.